Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Isnan Hasibuan. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2514020025. Halo semuanya, baik, kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Yang pertama kita akan membahas tentang kalimat. Jadi teman-teman, kalimat itu ada 3 bagian. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama isim. Isim, pengertian isim yaitu yang mencakup segala nama, baik itu benda mati, benda hidup, dan lain sebagainya. Jadi tanda-tanda isim itu ada 3. Yang pertama masuk alif lam, yang kedua masuk huruf khofat, yang ketiga tanwin. Contohnya masuk alif lam, al-kitabu. Dalam kata al-kitabu terdapat alif lam, maka itu termasuk isim. Yang kedua masuk huruf khofat. Contohnya arji'u minal madrasah. Dalam kalimat arji'u minal madrasah itu terdapat minal madrasah. Mim, minal, min adalah huruf khofat. Jadi al-madrasah ini adalah isim. Jadi yang ketiga itu adalah tanwin. Contohnya itu kitabun. Dalam kata kitabun ada barisnya tanwin, maka itu adalah isim. Baik teman-teman, selanjutnya itu fiil. Pengertian dari fiil yaitu adalah kata kerja yang menjelaskan tentang waktu, baik itu masa waktu yang telah lalu, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang. Tanda-tanda fiil itu ada 3, yaitu apabila dia dimasuki oleh huruf qad, sin, dan saufa. Contohnya dalam kalimat kalla saufa ta'lamun. Karena ada di situ saufa, maka yang di depannya itu adalah fiil, yaitu fiil mudhari ta'lamun yang berasal dari kata alima. Selanjutnya itu apabila dia masuk huruf qad. Dalam contohnya seperti dalam kalimat laqad khalaqnal insana. Terdapat huruf qada, dan setelah huruf qada itu maka itu adalah fiil, yaitu khalaqna, khalaqa yang artinya menciptakan. Dan selanjutnya itu sin. Tanda yang ketiga huruf sin. Apabila dalam satu kalimat itu dimasuki oleh huruf sin, contohnya sayaqulu sufaha. Dalam kalimat itu ada dimasuki oleh sin di awal sayaqulu, maka yang di depan huruf sin ini itu adalah fiil, yaitu fiil mudhari yaqulu yang berasal dari kata qala. Selanjutnya yaitu huruf. Huruf adalah suatu kalimat yang tidak bisa dipahami kecuali kita sandarkan dengan kalimat lain atau dengan kalimat lain. Contohnya itu huruf jar, yaitu ada ila. Dalam kata ila kita tidak tahu apa artinya, apa maksud dari ila. Tapi jika kita menambahkannya dengan kalimat lain, ila al-madrasah, menjadi ada maknanya. Ada juga min, yaitu kalau min ini sendirian kita tidak tahu apa maksudnya. Min artinya dari. Tetapi jika kita memasukkan min ini ke dalam kalimat seperti minal madrasah, artinya menjadi dari sekolah. Intinya huruf itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak diketahui maknanya jika tidak disandarkan kepada kalimat lain. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat atau jumlah yang diawali dengan isim. Contohnya itu Zaidun muslimun. Zaidun adalah isim, maka kalimat Zaidun muslimun adalah jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi pembagian jumlah ismiyah itu ada 5. Yang pertama itu jumlah ismiyah dengan khobar mufrad. Contohnya al-kitabu jadidun. Mubtadanya itu al-kitabun dan khobarnya itu jadidun mufrad. Maksudnya al-kitabun jadidun khobarnya itu mufrad. Dan yang kedua itu jumlah ismiyah dengan khobar jumlah. Contohnya baitun fihi kalbun, yaitu baitun adalah mubtada, fihi kalbun yaitu adalah jumlah.
dan jumlah ini sebagai khobar dalam kalimat tersebut. Dan yang ketiga itu jumlah ismiyah dengan khobar sifatun musyabbah. Contohnya al-kitabu jamilun. Dalam kata al-kitabu jamilun, al-kitabu ini sebagai mubtada dan jamilun ini sebagai khobar. Yang keempat itu jumlah ismiyah dengan khobar jar majrur. Contohnya al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu ini sebagai mubtada, 'alal maktabi ini adalah sebagai khobar yang terdiri dari jar majrur. Dan yang ketiga itu jumlah ismiyah dengan khobar jumlah fi'liyah. Contohnya at-talibu yaktubud darsa, yang mana at-talibu ini adalah sebagai mubtada, yaktubud darsa yaitu jumlah fi'liyah, yaitu dia sebagai khabar. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu yang ketiga tentang jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah ini yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Sebagaimana tadi jumlah ismiyah yaitu kalimat yang diawali dengan isim, tetapi sekarang jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Dan jumlah fi'liyah itu terbagi dua, yaitu yang lazim dan juga muta'addi. Adapun yang lazim yaitu jumlah fi'liyah yang tidak membutuhkan maf'ulun bih. Contohnya itu qala Muhammadun. Dalam kata qala Muhammadun kita sudah tahu artinya jelas, berkata si Muhammad. Dia tidak perlu lagi maf'ulun bih. Dan yang kedua itu jumlah fi'liyah muta'addi. Contohnya doroba Zaidun. Dalam kata doroba Zaidun artinya itu telah memukul si Zaid. Kita belum tahu apa yang dipukul, siapa yang dipukul, maka itu menjadi membutuhkan maf'ulun bih. Seperti doroba Zaidun Amron, artinya telah memukul si Zaid akan si Umar. Teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir yaitu tentang isim domir. Jadi isim domir ini artinya adalah kata ganti. Isim domir ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada isim domir yang ghaib dan ghaibah, ada yang mukhatab dan juga mukhatabah, dan ada juga yang mutakallim. Jadi yang ghaib ini ialah huwa huma hum dan ghaibah hiya huma hunna. Ghaib dan ghaibah ini dipakai untuk orang yang kita tidak ajak bicara, sebagai domir ini sebagai kata ganti untuk orang yang tidak diajak berbicara. Dan seterusnya itu mukhatab sama mukhatabah, yaitu anta, antuma, antum, juga anti, antuma, antunna. Jadi ini dipakai kata ganti yang dipakai untuk orang yang kita ajak berbicara. Dan selanjutnya itu mutakallim, yaitu ana, nahnu. Mutakallim ini adalah orang yang berbicara, ana dan nahnu. Dan selanjutnya itu domir itu terbagi dua, ada yang domir muttasil sama munfasil. Jadi domir muttasil ini adalah domir yang bersambung kepada kalimat tersebut atau kata. Dan domir munfasil ini adalah domir yang terpisah dari satu kata. Contoh domir muttasil itu yaitu kita buka. Muttasil kita buka. Kitabun dengan domir kaf itu bersambung, jadi dinamakan domir muttasil. Dan selanjutnya itu domir munfasil. Contohnya ana mudarrisun. Dalam domir ana ini berpisah dengan kata mudarrisun, disebut dengan domir munfasil. Baiklah, terima kasih teman-teman karena sudah menonton. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.